Sebentar. Screen yang Bapak share udah muncul? Sudah, Pak. Oke. Sebentar Bapak mau copy soalnya dulu. Nanti Bapak bagikan soal, kalian silakan cari dulu kira-kira jawabannya apa, baru setelah itu kita bahas sama-sama. Ya, Pak. Oke, jangan lupa diisi absennya ya. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Silakan kira-kira kalau soalnya seperti ini jawabannya apa? Daerah yang diarsir menyatakan himpunan A, A irisan B gabungan C, atau B, A gabungan B irisan C, atau A gabungan B dikurang C, atau A irisan B dikurang C, atau A dikurang B irisan C. Silakan, Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Oh, udah ada yang jawab, baru satu orang ya. Bapak tunggu yang lain. Masih pakai mungkin ya. Silakan dipikirkan, anggap kalian sedang tes, kira-kira kalian bakal jawab apa? Bapak mau bikin ininya dulu. Ada yang menjawab D, yang lain belum dapat. Oke, kita coba bahas ya soal nomor satu.
Daerah yang diarsir menyatakan himpunan titik-titik. Di sana ada 5 option, tetapi kita tidak cuma fokus pada jawaban. Di sini Bapak akan coba kita diskusikan bersama, kira-kira gambar yang sesuai untuk setiap option itu yang bagaimana. Nah, kita mulai dari option A di sini ya. Di option A, eh, A irisan B gabungan C. A irisan B gabungan C. Kita tahu bahwa himpunan A-nya di bagian sini, ini bagian B, ini C. Nah, yang namanya B gabungan C artinya semua anggota di B digabung dengan semua anggota di C. Tetapi karena di sini A irisan B gabungan C artinya yang kita cari adalah anggota A yang juga merupakan anggota dari B gabungan C. Maka kemudian yang sesuai yang kita arsir adalah yang bagian sini ya. Nah, yang ini. Karena di sini adalah himpunan di mana anggota A beririsan. Beririsan itu artinya apa ya? Yang namanya irisan itu dia milik. Maksud Bapak begini, kalau A irisan B berarti dia ada di A dan ada di B. Nah, sekarang A irisan B gabungan C artinya ada di A dan ada juga di B gabungan C. Kalau B gabungan C itu artinya yang ada di B atau ada di C. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi ini untuk option yang A. Bisa dipahami sampai di bagian sini? Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ya? Tidak, Pak. Oke. Kita lanjut ke option yang B. Opsi kedua. Di option B, itu A gabungan B irisan C. Nah, kalau ada kata-kata gabungan seperti ini, kan yang penting B irisannya C-nya dulu ya. Nah, B irisan C-nya yang mana? Kita punya A di sini, kemudian ini B, ini C. Nah, yang namanya B irisan C kan yang ada di B dan ada di C ya. Dia anggota B sekaligus anggota C. Berarti kan yang himpunan di sini. Nah, selain yang ini, kita menggabungkan A gabungan B irisan C. Artinya, di sini anggota A kita arsir, kemudian kita arsir juga anggota B irisan C-nya. Lebih kurang seperti ini. Mungkin bagi kalian yang belum paham ya, Bapak kasih definisi sedikit. Kalau yang disebutkan adalah A gabungan B, artinya adalah yang kita arsir adalah himpunan yang termasuk ke dalam A atau B. Jadi boleh di A aja, boleh di B aja, atau boleh di keduanya. Ini dia. Nah, tetapi kalau misalnya A irisan B, itu adalah himpunan yang dia terletak di A dan di B. Artinya kalau ini A, ini B, maka A irisan B-nya yang ini. Nah, kalau misalnya ada satu lagi A dikurang B misalnya. Nanti akan ada seperti ini A dikurang B. Di sini kita punya A, kemudian ada B. Nah, maka kemudian A dikurang B itu maksudnya adalah himpunan anggota A tetapi bukan anggota B. Berarti yang diarsir yang bagian sini. A dikurang B. Artinya himpunan yang termasuk ke dalam anggota A tetapi bukan anggota dari B. Oke. Jadi lebih kurang option yang B yang seperti ini ya gambarnya ya. Kemudian bagaimana dengan option yang C? Di opsi C, kita punya A gabungan B, kemudian dikurangi C. Artinya apa? Pertama kita punya A gabungan B. Kalau seandainya kita cuma punya A gabungan B, harusnya yang kita arsir adalah yang bagian ini. Yang masuk di A atau di B. Nah, jadi harusnya ini ya. Kalau A gabungan B. Tetapi ingat katanya dikurangi dengan C. Kalau dia minta dikurangi dengan C, artinya anggota yang sudah kita arsir, tetapi kalau dia masuk ke dalam C, kita hapus. Jadi ini dihapus. Nah, ininya dihapus.
Artinya yang diarsir cuma yang bagian sininya saja ya. A gabungan B tetapi dikurangi dengan C. Jadi yang diarsir cuma bagian ini. Dan dari sini jelas ya bahwa sebenarnya jawabannya adalah C. Tetapi kembali lagi tadi Bapak bilang kita akan coba lukis semua option di sini. Biar kalian nanti lebih dalam lagi pemahamannya. Nah, gimana dengan poin D? Option D. Option D, A irisan B dikurangi C. Ini A, ini B, ini C. A irisan B artinya himpunan semua titik yang ada di A dan di B. Harusnya kalau belum ada syarat apa-apa, A irisan B-nya yang ini. Tetapi, karena A irisan B-nya dikurangi dengan C, artinya kalau ada anggota A irisan B yang juga anggota C, maka kemudian kita hapus anggota tersebut. Artinya yang ini kita hapus. Dikurangi yang C ya. Nah, jadi ini gambar untuk option D. Sementara untuk option yang kita punya A dikurangi B irisan C. Artinya, pertama kali kita arsir dulu semua anggota A. Semua anggota A kita arsir, kemudian dikurangi. Artinya ada yang kita hapus, yang kita hapus adalah B irisan C. Nah, B irisan C adalah semua titik yang ada di B dan di C. Berarti yang ini kita hapus. Bagian sininya aja. Nah, lebih kurang seperti ini nanti jadinya. Nah, oke, jadi ini lebih kurang ya. Maka jawaban untuk soal ini adalah A irisan B. Sorry, jawabannya option C tadi ya. Jawaban untuk soal ini adalah A gabungan B dikurang C. Oke, sampai di bagian sini ada pertanyaan, Ananda semuanya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Oke, Pak. oke, bagus. Em, Sekarang kita coba ke soal berikutnya. Sebentar, Bapak salin dulu soalnya. Kembali lagi nanti kita akan bahas soal sekaligus kita coba menggambarkan semua opsi yang ada. Kita ke soal selanjutnya. Oke, ini soalnya silakan dicari jawabannya. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan titik-titik. Nah, Bapak akan coba bikin gambarnya seperti tadi. Selagi Bapak bikin gambarnya, Ananda silakan eh, tebak atau cari kira-kira option mana jawabannya.
Oke, mari kita lihat udah berapa orang yang menjawab. Baru 2 orang. Ada yang jawab A mungkin Pak. Ada yang dengan yakin jawab A. Apip jawab A. Option A itu apa ya? A irisan B, kemudian irisan B irisan C. Oke. Ya, satu lagi yang paling penting di sini sebenarnya apa ya? Sama seperti penjumlahan dan pengurangan, itu kita dahulukan yang ada kurungnya terlebih dahulu. Kita coba bahas mulai dari option yang A. Di sini kita punya 3 buah himpunan A, B, dan C. Himpunan A, himpunan B yang di tengah, kemudian himpunan C. Nah, di option yang A, di sana disebutkan daerah yang diarsir menyatakan himpunan pertama A irisan B, irisan B, irisan C. Nah, pertama kita ini dulu. Kita bikin dulu yang A irisan B, yang di dalam kurung ini. A irisan B adalah anggota yang ada di A dan di B. Artinya nanti yang kita arsir adalah bagian sini. Bapak pakai warna kuning untuk A irisan B. Kemudian B irisan C adalah untuk anggota yang ada di B dan juga ada di C. Bapak akan gunakan warna hijau. Satu lagi. Berarti kita arsir yang ini. Nah, jadi lebih kurang seperti ini ya untuk B irisan C. Tetapi ingat, yang di A itu disebutkan bahwa dia harus adalah irisan dari yang kiri dan yang kanan. Artinya ada di A irisan B dan juga ada di B irisan C. Maka yang kena 2 kali yang mana? Tentu yang paling tengah ya. Otomatis yang ini nggak masuk. Ini yang ini. Karena ini cuma sekali yang bagian sini. Cuman sekali kita iris. Sementara dia kan harus masuk di A irisan B dan harus masuk juga di B irisan C. Begitu juga dengan bagian yang di sini. Kita hapus. Nah, gimana cara bikinnya? Berarti harusnya pakai ini aja deh. Kayak gini ya. Dengan kata lain yang menjadi jawaban, sorry, untuk opsi yang A itu sebenarnya yang bagian sininya aja. Yang paling tengah. Bisa dipahami ya? Itu untuk option A. Gimana dengan option B? A gabungan B, irisan B gabungan C. Kita punya A, punya B, punya C. A gabungan B artinya ada di A atau ada di B. Berarti daerahnya kan yang ini ya, lebih kurang. Ada di A atau ada di B. Nah, di B-nya juga kita arsir. Kemudian katanya yang satunya lagi B gabungan C. B gabungan C-nya Bapak bikin pakai warna hijau. Berarti ada di B sekaligus ada juga di C. Nah, lebih kurang seperti ini. Nah, lantas yang mana yang kena 2 kali? Karena kan yang diminta ini irisan ya. Irisan artinya ada di A gabungan B juga dan ada di B gabungan C. Maka yang bagian sini ini kita hapus. Yang ini. Karena ini kan cuma sekali ya di arsir ya. Nah, begitu juga dengan bagian yang di sini. Ini kita hapus. Oh ya, yang di bawah ini juga dihapus ya, sedikit ya. Karena yang ini cuma anggota B aja. Nah, lebih kurang seperti ini. Dan kalau kita lebih jeli lagi kan sebenarnya ini mirip dengan ini ya. Mirip dengan gambar di soal. Berarti jawaban untuk soal ini adalah B. Tapi kita teruskan coba
cari opsi yang lainnya. Kalau untuk opsi C, itu kita punya A irisan B diiriskan dengan C. Artinya kita tulis dulu A irisan B-nya. Ini A, ini B, ini C. Kemudian A irisan B adalah yang ada di A dan ada di B. Atau lebih kurang bagian sini. Kemudian beririsan dengan C. Nah, C-nya yang mana? C-nya yang ini. Nah, karena harus ada di A irisan B dan juga harus ada di C, maka kemudian yang kita ambil adalah yang kena arsir 2 kali. Artinya yang ini bukan, kita hapus. Kemudian yang bagian sini juga kita hapus. Karena ini cuma diarsir sekali ya. Nah, sementara bagian paling dalam, paling tengah itu diarsir 2 kali, maka gambar inilah yang kemudian merepresentasikan A irisan B diiriskan dengan C atau option C. Artinya option C eh, dengan ini mirip ya. C dengan A gambarnya mirip. Atau dengan kata lain kita bisa mengambil kesimpulan dari option A dan option C bahwa kalau kita punya A irisan B diiriskan dengan B irisan C, maka ini akan sama dengan A irisan B diiriskan dengan C. Mana tahu nanti ada soal seperti ini. Kita lanjut ke option D. Option D itu A gabungan C diiriskan dengan B. A, B, C. A gabungan C artinya ada di A atau ada di C. Kalau yang A-nya berarti yang bagian sini. Sementara C-nya bagian ini. Nah, A gabungan C diiriskan dengan B. Sementara yang B adalah ini yang termasuk di lingkaran B. Maka kemudian yang bakal kena 2 kali cuma bagian ini ya. Oh sorry. Yang kena 2 kali ini, dan ini. Kecuali yang tengah ini. Berarti mirip ya dengan opsi ini ya. Mirip dengan opsi yang B ya. A gabungan C beririsan dengan B. Oh iya, A gabungan B. Ntar. Nanti kita bisa cek lagi mana yang lebih benar, option B atau option D. Nah, sementara yang di option E, kita punya A kurang B gabungan B kurang C. Nah, A kurang B artinya yang ada di A, tetapi bukan anggota B. Kemudian B kurang C adalah yang ada di B, tapi bukan anggota C. A kurang B berarti yang ini. Sementara itu, B kurang C adalah anggota B tapi bukan anggota C. Berarti yang di sini. Nah, sehingga yang diarsir adalah gabungan keduanya karena ini kan ini ya. Atau berarti boleh yang ini, boleh yang ini. Jadi yang kita arsir nanti yang bagian sini. Nah, jadi pertanyaannya kembali lagi. Jawaban untuk soal ini apa? Tadi kan kita ragu ya, Bapak Bapak pribadi lebih tepatnya. Antara B atau D. Kita cek lagi gambar B. A gabungan B irisan B gabungan C. A gabungan B yang ini irisan dengan B gabungan C. A gabungan C irisan B. Kayaknya sama aja ya. A gabungan B irisan B gabungan C. Kalau A gabungan B yang ini, sorry, A gabungan B. A gabungan B yang ini. Kemudian B gabungan C. B gabungan C semua anggota di B. Kemudian gabung dengan C.
Nah, yang kena dua kali yang mana? Tentu. Oh iya, yang ininya masih terarsir ya berarti ya. Sorry, sorry. Perbedaannya sedikit ya, Nanda ya. Yang ini masih terarsir. Nah, sementara ini kan kosong ya. Maka jawabannya yang D, sorry. Bapak Arab bisa dipahami ya? Ada pertanyaan sampai di bagian sini, Ananda? Tidak, Pak. Oke, bisa Tidak, dipahami hilang. ya? Ah, cukup jelas ya? Iya, Pak. Ah, kita memang ini ya, eh, inti dari belajar ini bukan cuma mencari jawaban yang benar, tapi juga membentuk apa gambar dari opsi-opsi yang lainnya. Jadi kalian bisa pelajari nanti lebih lanjut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 11 Bapak Arab kalian bisa, karena kayak nomor 11 nggak terlalu ribet ya. Nomor 11, nomor 3 ya. Nomor 11 di file soal ini. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan titik-titik. Nah, silakan dicari sembari Bapak bikin gambarnya terlebih dahulu. Udah ada yang dapat jawabannya? Baru satu orang yang menjawab. Itu pun pakai kata mungkin. Jadi kalau dikurang itu kalian anggap aja sedang menghapus ya. Ada yang jawab B, Apip jawabannya B. Yang lain gimana? Bapak tunggu sekitar 2 menit ya.
Oke, sudah 2 menit. Ada yang jawab D, ada yang jawab B, ada yang jawab mungkin E. Mari kita lihat, kita diskusi sama-sama. Kita mulai dari option A dulu. Option A, di sana ada A dikurangi B irisan C. Kita mulai dari A-nya dulu. Oh ya, ini belum dikasih tanda ya. Ini A, ini B, ini C. A-nya kita beri arsiran dulu. Kemudian dikurangi dengan B irisan C. B irisan C artinya adalah himpunan semua titik yang ada di B dan di C. Nah, artinya kita kurangi dengan yang ini. B irisan C. Berarti ini kita hilangkan. Ingat tadi dikurangi artinya kita hilangkan. Himpunan A setelah kita arsir, kemudian kita hilangkan yang bagian B irisan C-nya. Jadi gambarnya lebih kurang seperti ini. Nah, berarti kalau ada yang jawab A tadi, Bapak rasa itu kurang cocok ya dengan gambar yang tertera di soal. Kita lanjut ke option B. Option B, pertama kita tulis dulu ini A, ini B, ini C. Kemudian di option B itu ada kita punya A dikurang B irisan C. A dikurang B irisan dengan C. Kita mulai dari A dikurang B. A dikurang B artinya yang merupakan anggota A tapi bukan anggota B. Berarti Bapak langsung arsir aja seperti ini. Artinya tidak semua A itu tidak bulat ya di arsirnya. Pas dia menyinggung anggota B itu kita nggak kita arsir karena nanti kan bakal dihapus. Itu A kurang B. Kemudian kita iriskan dengan C. Nah, C itu yang mana? C yang bagian sini. Nah, karena dia irisan artinya yang kita ambil sebagai solusi adalah yang terkena arsir 2 kali. Yang terkena arsir 2 kali cuma bagian sini ya. Maka yang bagian lainnya kita hapus. Karena di sini ada kata ini ya, ada irisan. Artinya harus ada di keduanya. Harus termasuk ke A dikurang B, harus masuk juga ke C. Berarti lebih kurang seperti ini. Nah, ini kita hapus. Karena ini cuma diarsir sekali. Begitu juga dengan bagian yang sini. Kita hapus. Nah, kalau kita lihat sekarang kan malah mirip dengan yang di soal ya. Maka kemudian untuk sementara ya, kita ambil kesimpulan jawabannya adalah B. Oh ya, yang tadi jawabannya apa ya? D. Nah, tapi kita tetap uji lagi. Kita uji option C atau D, C, D dan E. Mana tahu kejadiannya seperti yang tadi, seperti di soal sebelumnya. A dikurangi B gabungan C. Kita mulai dari A. A-nya kita tandai dulu. Nah, kemudian dikurangi dengan B gabungan C. Artinya, kita hapus ya setiap titik di A yang termasuk ke dalam B gabungan C. B gabungan C artinya himpunan semua titik yang ada di B atau di C. Jadi ini kita hapus. Karena ini masuk di B atau C. B gabungan C. Nah, titik yang di sini pun kita hapus. Nah, berarti solusinya cuma yang bagian ini. Cuma bagian sini. Nah, Bapak perjelas lagi. Nah, ini untuk option C. Sementara itu untuk option D. Di option D, kita punya A irisan C dikurangi A. A, B, C. A irisan C yang mana? A irisan C artinya yang ada di A dan di C. Berarti yang ini. Tapi kemudian A irisan C-nya dikurangi dengan A. Artinya yang masuk ke dalam himpunan A kita hapus. Nah, intinya apa? Di soal ini intinya adalah jawabannya lebih kurang seperti ini. Kosong. Nggak ada yang diarsir gitu. Sorry. Kehapus sama Bapak. Nah, lebih kurang jawabannya seperti ini. Karena tadi kan ada yang kita arsir A irisan C, kemudian dikurangi dengan A.
Nah, sementara untuk option yang ini agak berbeda satu warna ya. A, B, C. Kita punya A gabungan C dikurangi B kurang C. Nah, kita mulai dari A gabungan C dulu. A gabungan C artinya yang ada di A dan di C. Berarti sekitar yang ini ya. Nah, lebih kurang seperti ini yang ada di A dan juga di C. Tapi kemudian dikurangi dengan B kurang C. Nah, B kurang C adalah anggota B, tetapi bukan anggota C. Nah, anggota B yang bukan anggota C kan berarti yang ini. Cuma bagian ini sama sini. Nah, tapi karena A gabungan C-nya dikurangi dengan B kurang C, sedangkan B kurang C-nya adalah bagian yang tadi, maka kemudian yang kita hapus cuma sebatas bagian sini sedikit. Nah, ini dia. Jadi yang diarsir adalah bagian sini, kemudian bagian ini, dan ini. Nah, itu untuk option E. Kembali lagi jawabannya adalah option B. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan A dikurang B irisan C. Oke, gimana bisa dipahami penjelasan Bapak barusan? Ananda semua mengerti? Bisa, Pak. Hmm. Oke, yang mau bertanya silakan. Nanti catatannya akan Bapak bagikan. Kemudian ini sedang direkam ya. Rekamannya juga akan Bapak bagikan. Share linknya. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya. Sejauh ini yang hadir baru 18 orang, nggak ada masalah. Mungkin yang belum hadir ada kegiatan lain. Dan yang hadir mudah-mudahan secepat kalian bergabung tadi, secepat itu pula kalian keterima di jurusan yang kalian inginkan. Amin. Amin. Cepat aminnya, Pip. Tadi nomor ini ya, nomor 12, 11 tadi. Ya, sekarang kita ke soal berikutnya. Bapak masih punya 2 stok soal. Nah, sekarang yang ini. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan apa? Ayo. Kalau tadi ada yang benar ya jawabnya ya. Sekarang Bapak minta. Kalian nebak pun nggak ada masalah. Yang penting nanti jawabannya benar. Silakan dicari-cari dulu. Kira-kira jawabannya apa? Baiklah, Bapak cek. Sudah ada yang jawab belum ya? Sudah ada satu orang. Amin, Pak. Oh, kirain jawab. Diwan, bapaknya Bayu. Ya, Bapak tunggu jawabannya. Anggap kalian lagi tes ya.
Kalau gabungan artinya boleh ada di salah satunya, tapi kalau pakai irisan harus ada di kedua-duanya. Bapak ingatkan lagi seperti yang di awal tadi. Nah ini, kalau gabungan A gabungan B, gambarnya seperti ini, ada di A dan atau ada di B, boleh di salah satunya. Kalau irisan harus ada di kedua-duanya. Kalau A kurang B, artinya anggota A, tetapi yang bukan termasuk anggota B. Nah, kira-kira yang ini gimana? Mana yang cocok? Kalian rasa? Silakan dijawab. Baru satu orang yang menjawab. B kata Ucan. Oke. Habib bilang B. Mita jawab B. Oke. Bapak tunggu 1 menit lagi. Ya, ini kayaknya pada yakin jawabannya B. Memangnya di B itu apa? A gabungan B, irisan A, irisan C. A gabungan B, irisan dengan A, irisan C. Ada di A, boleh ada di B, tapi diiriskan dengan A, irisan C. Oke. Ya, kayaknya jawaban kalian benar ya. Yang jawab B ya. Sepertinya benar. Oke, kita bahas lagi satu persatu. Mulai dari opsi A. Kita punya A, punya B, kemudian punya C. Di opsi A, kita harus cari dulu yang di dalam kurungnya. A irisan B. A irisan B adalah yang ada di A dan ada di B. Harus ada di kedua-duanya. Berarti yang ini. Kemudian A irisan C. A irisan C adalah ada di A dan ada di C. Lebih kurang yang ini. Nah, kemudian karena dia harus digabung, artinya boleh di boleh ada di kiri, boleh ada di kanan. Artinya, maka jawaban yang benar adalah ini yang kita arsir. Karena kata-katanya ini ya, gabungan ya. Jadi digabung. Kalau irisan harus ada di kedua-duanya, kalau gabungan boleh di salah satunya. Intinya selagi dia terarsir, masuk. Ini untuk option yang A. Untuk option yang B, kita mulai dari yang paling yang dikurung di sebelah kiri. Ada A gabungan B. Kok jadi kayak gini? Gimana cara ngubahnya nih? A gabungan B berarti, oh ya ini belum Bapak tulis ya. A, B, C. A gabungan B artinya ada di A atau ada di B. Boleh ada di A aja, atau boleh ada di B aja, atau boleh ada di keduanya. Makanya ini A gabungan B. Sementara A irisan C adalah yang ada di A dan di C. A irisan C yang ini. Nah, katanya A gabungan B dengan A irisan C ini diiriskan. Artinya harus ada di kedua-duanya. Karena harus ada di pada keduanya, berarti yang ini yang kita arsir. Sementara yang lain kita hapus. Ini dihapus. Ntar. Jadinya agak ribet ya, karena terlalu banyak tadi yang diarsir. Oke, lebih kurang seperti ini gambarnya. Nah, berarti ini sesuai dengan itu ya, yang kalian jawab tadi. Sesuai dengan gambar di soal, maka jawaban untuk yang soal ini adalah B. Tetapi tetap seperti yang tadi kita bahas per opsi lagi. Opsi C, A gabungan B, irisan A gabungan C. A gabungan B artinya yang ada di A atau ada di B. Ini kita kasih bulat seperti ini. Nah, sementara A gabungan C adalah yang ada di A atau ada di C. Boleh ada di A saja atau di C saja. Seperti yang ini.
Nah, karena keduanya kemudian kita iriskan, artinya yang menjadi solusi untuk soal ini adalah yang terarsir dua kali. Maka kemudian bagian yang terarsir dua kali adalah bagian di sini, kemudian bagian ini, kemudian bagian ini, eh, dan bagian ini ya. Nah, sementara yang lain itu kita hapus, boleh kita hapus. Nah, lebih kurang seperti ini untuk opsi yang C. Untuk opsi D, pertama kita punya A gabungan C, kemudian diiriskan dengan B gabungan C. A gabungan C artinya yang ini, kemudian B gabungan C adalah bagian B dan C, ada di B dan ada atau ada di C, nanti bagian sini. Nah, kemudian keduanya diiriskan, artinya harus ada di keduanya. Ada di A gabungan C dan ada di B gabungan C. Yang dua kali kena iris, berarti yang bagian sini. Kemudian bagian ini, dan bagian sini. Nah, sementara bagian lainnya kita hapus. Sorry. Nah, jawabannya, bukan jawabannya sih. Opsi D lebih kurang gambarnya seperti ini. Terakhir untuk option E, kita punya A, B, dan C. Kemudian katanya B dikurang A. B dikurang A adalah anggota B, tetapi bukan anggota A. Maka yang kita arsir adalah bagian ini saja. Kemudian C dikurang A adalah yang ada di C, tetapi bukan anggota A. Lebih kurang yang di bagian sininya. Nah, kemudian keduanya digabung. Artinya boleh ada di salah satunya. Dengan kata lain, selagi dia diarsir, dia masuk ke solusi. Maka kemudian yang kita arsir untuk option yang E adalah yang ini. Nah, kembali lagi dari kelima opsi ini, tentu yang paling tepat adalah opsi B. Jadi jawaban untuk soal nomor 12 adalah B. Bisa dipahami ya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke. Kita lanjut. Coba bahas satu soal lagi. Karena memang stoknya cuma tinggal satu soal. Oke, silakan. Kira-kira ini apa jawabannya? Daerah yang diarsir menyatakan himpunan titik-titik. Nah, di sini sebelum kalian lanjut, option yang A-nya itu cuma ini ya. A gabungan B. Nah, ini nggak ada. A gabungan B irisan C. Silakan dicari. Kira-kira jawabannya apa?
Ya, Bapak cek dulu. Udah ada yang jawab atau belum? Udah ada 4 orang. Rata-rata semuanya jawab A ya. A, dan A. Oke, langsung aja kita bahas ya. Em, Sebenarnya Bapak menghapus tulisan B tadi, huruf B tadi bukan karena jawabannya A, tetapi karena memang bentuk seperti di option sebelumnya itu nggak bisa kita gambarkan. Nah, tetapi ya kembali lagi kita bahas mulai dari option yang A terlebih dahulu. Di option A, kita punya A digabung dengan B irisan C. Oke, jelas bahwa A di sini. Ingat kata-kata gabungan artinya selagi dia kena arsir, boleh kita eh, intinya sekali diarsir udah jadi ini, udah jadi solusi. Kalau kata-kata irisan kan harus 2 kali diarsir ya. Kalau ini cukup sekali. Kemudian digabung dengan B irisan C. B irisan C yang mana? B irisan C adalah yang ada di B dan di C. Artinya bagian sini. Nah, kemudian karena dihubungkan dengan kata gabungan berarti cukup dengan diarsir sekali sudah jadi solusi, maka kemudian yang menjadi solusi adalah bagian ini, ini, dan ini. Dan ini sesuai dengan gambar pada soal. Maka jawaban untuk soal ini adalah A. Kembali kita cek dulu opsi B. Di opsi B, A gabungan B irisan C. Kita punya A, punya B, punya C. A gabungan B artinya yang ada di A atau ada di B. Kemudian, sorry, terlalu panjang garisnya. Kemudian A gabungan B ini akan diiriskan dengan C. C-nya yang mana? C-nya yang ini. Nah, karena harus yang beririsan artinya harus ada di keduanya. Maksudnya harus termasuk ke A gabungan B juga harus termasuk ke anggota C. Jadi kita cek mana yang daerah yang terarsir 2 kali. Yang diarsir 2 kali adalah bagian sini, sini, dan sini. Yang lainnya kita hapus. Nah, maka kemudian opsi B lebih kurang gambarnya seperti ini. Kita lanjut ke opsi C. Di opsi C, A irisan B gabungan C. Kita cari yang di dalam kurung terlebih dahulu, diusahakan begitu. B gabungan C artinya ada di B atau di C. B gabungan C-nya seperti ini, arsirannya. Tetapi kemudian katanya A irisan B gabungan C artinya ada di A. Oh ya, yang A-nya yang mana? Ini. Ada di A, kemudian harus ada juga di B gabungan C. Artinya yang terakhir 2 kali. Nah, bagian beririsan 2 kalinya di sini. Nah, tinggal kita hapus yang bagian lainnya. Nah, lebih kurang gambar untuk opsi yang C seperti ini. Kita lanjut, ada 2 opsi lagi, opsi D dan opsi E. Opsi D adalah A irisan B digabungkan dengan C. A irisan B artinya yang ada di A dan di B. Maka dia bagian yang sini ya. Kemudian digabung dengan C. C sendiri adalah ini. Nah, karena kata penghubungnya adalah gabungan, berarti cukup dengan diarsir sekali, itu sudah jadi solusi. Nah, berarti bagian sini, ini, dan ini. Terakhir, opsi E, A dikurangi B irisan C. A adalah himpunan semua titik pada bagian himpunan A, artinya yang ini. Kemudian kita kurangi dengan B irisan C. B irisan C-nya kan yang ini ya. Karena dikurangi dengan B irisan C, artinya bagian ini harus dihapus. Nah, sehingga kita punya jawaban seperti ini. A dikurang B irisan C. Bagian A dikurangi bagian B irisan C-nya. Jadi gambar yang diarsir adalah bagian ini. Oke. Gimana? Penjelasan barusan bisa dipahami ya?
Mudah-mudahan ya. Bisa, Pak. Oke. Baik, sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan Ananda semuanya? Kita baru ke himpunan ya. Mungkin pertemuan berikutnya Bapak masih berpikir apakah mau kasih lingkaran atau bidang datar, mungkin nanti Bapak pikirkan lagi. Untuk hari ini cukup kita belajar yang himpunan. Ada pertanyaan lagi kira-kira sebelum ditutup? Tidak? Dira? Ridwan? Iya Pak, Ada pertanyaan? Tidak? nggak ada Pak. Oke, Makasih banyak. siap. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah segera Bapak bagikan filenya. Terima kasih. Istirahat yang cukup. Mudah-mudahan lancar ujian semesternya. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.